Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang akan membawakan materi yaitu laporan keuangan akuntansi sektor publik. Nah, sebelum kita lebih lanjut lebih dalam materi kita kali ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Aaron Lee dengan NIM 2106 1104 0001. Dan yang kedua ada Rode Sanger dengan NIM 2106 1104 0040. Dan yang ketiga ada Sania Nelwan dengan NIM 2106 1104 0041. Nah, kira-kira topik apa yang akan kita bahas kali ini? Nah, di materi ini kita akan membahas topik-topik, yaitu yang pertama ada definisi laporan keuangan akuntansi sektor publik. Yang kedua ada tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang ketiga ada perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Dan yang keempat ada bentuk-bentuk laporan keuangan sektor publik. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut. Kedua, yang kita akan bahas tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama yaitu kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lainnya telah ditetapkan. Kedua yaitu akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu pencapaian atas tujuannya telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Yang ketiga yaitu perencanaan dan informasi otoritasi. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dan perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Yang keempat yaitu sumber fakta dan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara mendalam. Yang kelima, kelangsungan organisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atas unit kerja dapat meneruskan penyediaan barang dan jasa di masa yang akan datang. Yang keenam, hubungan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga ada perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Pada sektor publik, fokus finansial dan politik, kinerjanya dinilai dari aspek finansial dan non-finansial. Yang kedua, ada pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintahan ditujukan kepada parlemen dan masyarakat luas. Ada juga berfokus pada bagian organisasi melihat ke masa depan secara detail. Selanjutnya, aturan pelapor ditentukan oleh Departemen Keuangan. Ada juga laporan diperiksa oleh BPK. Dan yang terakhir, dasar pencatatan cash accounting. Selanjutnya, sektor swasta. Fokus finansial kinerjanya dinilai dengan aspek finansial saja.
Yang kedua, pertanggungjawaban kepada pemegang saham kreditor. Yang ketiga, berfokus pada organisasi secara keseluruhan, tidak dapat melihat masa depan secara detail. Selanjutnya, aturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan Praktik Akuntansi. Ada juga laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen, dan yang terakhir, dasar pencatatan accrual accounting. Yang keempat, bentuk-bentuk laporan keuangan sektor publik. Bentuk-bentuk laporan keuangan sektor publik, yang pertama ada laporan realisasi anggaran keuangan, yang kedua neraca, ketiga laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Nah, kesimpulan untuk materi kita kali ini yaitu yang pertama, laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Yang kedua, perbedaan mencolok dari laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta, yaitu sektor publik ditujukan lebih ke parlemen, pemerintah, dan masyarakat luas, sementara sektor swasta lebih ditujukan kepada perusahaan dan para pemegang sahamnya. Yang ketiga, ada bentuk-bentuk laporan keuangan sektor publik yang telah kita pelajari, yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran, yang kedua, laporan arus kas, yang ketiga, neraca, dan yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Oke, sekian untuk video presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami berikan ini bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman mengerti. Sekian dan terima kasih.